Sebetulnya semua skill coaching itu pada akhirnya secara berkesinambungan akan melatih pelan-pelan tim untuk berpikir lebih mandiri, lebih kreatif, lebih inovatif gitu ya. Memasuki 2026, banyak leader sadar bahwa strategi dan teknologi saja tidak cukup. Skill coaching menjadi kunci agar tim bisa berpikir mandiri, mengambil keputusan, dan tetap bergerak di tengah ketidakpastian. Langsung aja yuk kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach, Halo, apa kabar nih Aul, kabar Coach? Udah lama nih nggak baik. jumpa nih ya Coach Iya ya, ya. tahun lalu kita ketemu ya. Ini udah Gimana? tahu-tahu 2026. Yes, Oke, ini ada pertanyaan menarik nih Coach. boleh. Skill coaching apa yang paling krusial bagi seorang leader di Hmm. awal tahun 2026 agar tim itu nggak bergantung terus pada arahannya coach? Oke, jadi tahun 2026 ya. Nah, ini udah 2026 aja ya. Iya, Nanti 2027, 2028, 2030 nggak terasa. kayak muternya cepet gitu coach. Semakin tambah tua terus saya. Aduh. Nah itu pastinya dengan tuntutan bisnis ya, kehidupan yang semakin kompleks dan semakin cepat gitu ya, pasti organisasi, bisnis, bahkan individu pun membutuhkan orang-orang yang lebih cepat ya, agile, lebih lincah, Mm-mm, lebih cepat, lebih mandiri. Nah tadi kan kamu juga bilang ya, supaya tim tuh bisa mandiri kayak gimana gitu ya. betul. Jadi udah nggak bisa lagi nih saatnya, udah bukan saatnya lagi nih tim, atau bukan masanya lagi tim itu ya sekedar nunggu perintah kan gitu ya. Mm-mm, Jadi dia harus bisa cepat tanggap gitu ya, dan mandiri, dan mm-mm, bisa menjalankan pekerjaannya dengan lebih cepat gitu mm-mm. kan. Nah itu nggak bisa lagi dengan arahan instruksi-instruksi yang seperti biasanya kita dilakukan gitu ya. Kalau ditanya skill coaching apa, ya semua skill coaching itu memang akan melatih, pada akhirnya akan melatih tim untuk bisa lebih cepat tanggap gitu ya, lebih mandiri, lebih kreatif, lebih inovatif gitu ya. Walaupun Mm-mm. pastinya nggak bakal instan sih gitu ya. Kadang-kadang Proses. seringnya tuh orang belajar coaching kemudian praktek, baru satu kali dua kali, ah nggak berguna, nggak ada perubahan. Ya iyalah cuma satu kali dua kali ya kan. Mm, Itu pun juga paling yang ketika saya diskusi sama mereka lagi, gali lagi, ya coachingnya itu nggak apa ya, nggak teratur gitu kan, hanya sekali doang, terus nanti kapan lagi baru mulai lagi dari nol lagi, terus jadi nggak konsisten dan tidak berkesinambungan, ya jelas saja gitu ya. mm. Jangankan coaching, training pun kalau nggak secara berkesinambungan nggak akan memberikan perubahan Dampak. juga gitu Iya, ya. Apapun itu kalau nggak berkesinambungan, nggak konsisten, ya nggak akan berubah juga gitu kan. iya benar. Karena kan tim itu proses berpikirnya yang sekarang yang hanya mau disuruh, yang hanya mau dikasih tahu, itu kan sudah terbentuk tahunan ya, bertahun-tahun ya, sejak Mm-mm. dia kecil mungkin oleh orang tuanya dididik seperti itu, di sekolah lagi sudah apa ya, mengakar seperti itu, nggak mungkin bisa berubah dengan sekali dua kali coaching gitu kan. Mm. Mau dengan teknik apapun ya nggak mungkin bisa instan juga gitu. Jadi perlu Iya benar. proses perubahan gitu ya. Nah dari semua skill coaching yang kamu tanyakan tadi ya, sebetulnya semua skill coaching itu pada akhirnya secara berkesinambungan akan melatih pelan-pelan tim untuk berpikir lebih mandiri, lebih kreatif, lebih inovatif gitu ya. Mm-mm. Nah kalau ditanya yang mana ya, mungkin kalau saya sih pertama itu adalah tentunya skill, kemampuan si leadernya untuk bisa menahan diri, atau bisa presence, bisa hadir, menahan diri untuk tidak langsung kasih tahu gitu loh. Oke. Ya kan, harus bisa menahan diri untuk tidak kasih tahu, tapi dia bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing proses berpikir kreatifnya si tim itu. Jadi sekaligus dua nih, kemampuan kemampuan menahan diri itu udah skill tersendiri gitu loh. Oh itu termasuk skill. Iya, itu udah termasuk skill. Kalau di coaching namanya coaching presence. Salah Hmm. satu bentuknya ya. Mm-mm. Dia di presence itu karena dia mampu menahan diri, Mm-mm. hadir sepenuhnya untuk si timnya dalam rangka apa? Membuat apa ya? Memberikan ruang timnya berpikir, kemudian menahan diri untuk memberitahu, menyuruh, ngomelin, tapi Mm. lebih ke bertanya. Nah, itu skill tuh gitu ya. Menahan diri Mmm, itu skill gitu ya. oke. Kan kalau awal belajar emotional intelligence lah, EQ, pelatihan-pelatihan itu juga ada kan kemampuan menahan diri sebetulnya Mmm, gitu. Jadi itu skill gitu ya. Nah skill yang kedua ya nggak hanya menahan diri doang dong. Kalau menahan diri doang ya nanti diem-dieman aja. Ya, harus ditindaklanjuti dengan kemampuan apa ya, melakukan proses
yang memprovokasi pikirannya si tim gitu ya. Oke. Memprovokasi pikiran tim ya seringnya atau lebih ampuhnya itu menggunakan teknik bertanya, Mmm. proses bertanya gitu ya. Karena memang dari berbagai penelitian dari neuroscience dan sebagainya itu, orang itu baru terpancing untuk berpikir, kreatif, inovatif dengan dipancing dengan pertanyaan, Mmm. bukan dengan dikasih tahu. Mmm. "Kamu harus kreatif dong, kamu harus kreatif dong." Coba ngasih tahu kayak gitu ya gimana gitu, terus iya Nggak caranya jalan. gimana gitu, Iya, nggak jalan. ya kan. Ya perlu langsung ditempa di situ dengan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif, yang memancing proses berpikir kreatifnya si tim, Oke, itu gitu lebih ke ya. si coach-nya itu bertanya ya, Iya, coach, ya? bertanya bukan sekedar bertanya gitu ya, "Sudah makan belum?" Nah itu mah nggak memancing proses berpikir kreatif gitu ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing tim itu berpikir reflektif. Karena gini, zaman sekarang itu sebetulnya, tim itu tidak bisa menyelesaikan suatu pekerjaan bukannya karena mereka nggak tahu sih gitu ya. Mhm. Kalau dia nggak tahu pasti bisa cari tahu sendiri. Mhm. Yang banyak itu ternyata, karena kebanyakan informasi, tapi dia nggak bisa mencernanya gitu loh. Nah, dengan teknik Mmm. bertanya itu membantu tim untuk mencerna berbagai informasi yang dia miliki Mhm. ya, dengan proses berpikir reflektif Mhm. dan, akhirnya dia bisa menemukan suatu wawasan baru dari data-data yang ada itu, ya Mhm. menjadi suatu decision atau keputusan atau opsi pilihan gitu loh. Nah, proses Mmm. ini memang nggak bisa langsung kita paksakan atau kita harapkan mereka jalan sendiri, harus dipancing dulu gitu, dengan teknik-teknik bertanya itu. Oh, oke. Jadi ketika misalkan nih si leader emang kayak butuh nge-coaching si timnya ini karena si timnya tuh padahal dia udah dapet semua informasi yang Iya, dia, dia punya untuk informasi-informasi itu. heeh, cuma kayak kayak benang semerawut gitu yang Iya, harus dipilah satu-satu gitu, iya, Coach? bahkan mungkin dia nggak sadar bahwa informasi itu penting untuk dipakai gitu kan. Mmm. Ya jadi ada informasi yang ini banyak nih informasi nih berserakan ya seperti Mhm. kayak Mhm. kertas-kertas berserakan di lantai. Mhm. Tapi Aul nggak tahu nih, ini yang mana yang mau dipakai kan saking banyaknya ya, Iya, atau gitu. kayak puzzle gitu lah kalau misalkan kayak udah campuran Nah, gimana tinggal caranya di masang. satu-satu ini gimana gitu. Itu Oh. dengan proses, questioning gitu ya, bertanya gitu ya. Mmm. Pertanyaan yang powerful, bukan pertanyaan-pertanyaan yang sekedar, apa ya, sekedar bertanya, klarifikasi aja gitu loh. Memang pertanyaan klarifikasi juga diperlukan, Mhm. tapi pada akhirnya nanti harus ada pertanyaan yang bisa men-trigger proses berpikir kreatifnya mereka itu. Tapi pertanyaan itu juga bukan yang pertanyaan tertutup nggak sih, Coach? Ya, jadi justru pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing proses reflektif itu rata-rata pertanyaan open question ya, open ended Mmm. question yang sifatnya tuh, terbuka Mhm. ya. Contohnya adalah pertanyaan-pertanyaan what if question gitu loh. What if question itu pertanyaan seandainya, seumpamanya gitu ya, contoh gitu ya. Mhm. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing berpikir kreatifnya si tim gitu. Seandainya Mmm. kamu tahu jawabannya, kira-kira kamu jawabannya apa? Gitu. Oh, dibalikin lagi? Iya, jadi seandainya jadi, pertanyaan-pertanyaan yang what if ya, what if questions itu salah Mmm. satu bentuk pertanyaan yang berpikir kreatif ya, memancing proses berpikir kreatif. Itu banyak sih teknik-teknik yang lain ya, yang perlu belajar khusus tentang hal ini gitu ya. Oke. Itu memancing supaya si coach-nya ini, menjawab dari pertanyaan si coach. Tapi kalau Iya, misalkan si coach-nya ini kayak menimbulkan jawaban kemudian pertanyaan itu apakah diperbolehkan atau maksudnya gimana? kayak ibaratnya kan, seandainya seandainya kamu jadi si A, nah menurut kamu gimana gitu kan Mhm, kalau dari pandangan kamu, terus kayak, si coach-nya ini malah bilang, "Kalau misalnya menurut saya sih gini 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 gini," kalau misalkan saya jadi, iya, dia gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak, dia kan tapi gini gini Pak, gini gini, nah itu kayak ibaratnya muncul pertanyaan yang kita harus jawab atau emang mhm. kita balik nanya lagi? Ya balik tanya lagi Oh. gitu. Karena dia dengan bertanya dengan muncul pertanyaan-pertanyaan jadi kan dia dari jawabannya dia muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya kan. Mhm. Mhm. Nah itu kita pancing lagi dengan pertanyaan lagi yang akhirnya dia bisa menemukan jawabannya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan dia, gitu. Oh, berarti nggak ada larangan si coach-nya ini, nggak bertanya ya, Coach, Iya, ya? nggak di luar juga jangan nanya ya gitu, harus jawab aja gitu, nggak bisa gitu juga.
Karena, Oh, oke. dengan dia bertanya itu muncul pertanyaan-pertanyaan lanjutan ya dari dia itu karena memang itu, salah satu output dari proses berpikir reflektif dan kreatifnya dia di kepala gitu loh. Karena Muncul dari pertanyaan-pertanyaan jawaban baru, dia heeh. muncul pertanyaan yang sekiranya dia jadi kayak, "Ini harus ditanya ini," Iya gitu. gitu. Oh, oke. Jadi Tinggal justru itu wajar muncul ah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tinggal si coach-nya ini bisa menahan diri untuk tidak menjawab tidak pertanyaan dari memberitahu, coach. mhm. Oke. Itu tadi ada 2 ya, jadi, Mhm, kemampuan menahan diri, kemampuan bertanya, yang ketiga dari pertanyaan-pertanyaan itu dia suatu ketika kan si tim dapat suatu apa ya, awareness baru nih, mhm mhm, suatu insight baru, mhm, ya kita perlu tanya insight baru apa yang kamu dapat gitu kan, mhm, dari apa yang kita diskusikan sejauh ini, oh gini 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 gini. Jangan ditinggal begitu aja, oke. ada skill ketiga gitu Apa itu, ya, Coach? yaitu skill agar bisa membuat mereka itu menentukan action-nya gitu loh. Oh, Karena nggak semua tim itu dia dapat apa ya, dapat awareness, dapat mhm, jawaban di kepala, mhm. langsung dieksekusi, enggak gitu, nggak selalu begitu. Perlu Mmm, di-coaching lagi untuk dia merancang suatu rencana eksekusinya, gitu dia mau ya. melakukan apa? Iya, jadi ide di kepalanya itu belum tentu dia bisa terjemahkan menjadi suatu langkah-langkah rencana langkah-langkah nyata gitu loh. Itu Ah, harus di-coaching lagi. oke. Misalnya dengan pertanyaan, ya dari awareness baru yang kamu sebutkan tadi misalnya ini gitu kan. Mhm, Menurut kamu solusi apa yang muncul sekarang di pikiran kamu? Oh gini 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 Pak, jadi harus begini-begini. Oke supaya solusi itu terwujud, ya kan? Menurut kamu rencananya apa aja? Langkah-langkah yang harus kamu lakukan apa aja gitu. mmm, Jadi eh, apa ya, melatih mereka juga untuk bisa memikirkan suatu langkah-langkah konkret untuk menjalankan rencana apa, solusi ini, mewujudkan solusi-solusi ini gitu. mmm, oke. Gitu ya, ada 3 nih minimal. Minimal 3 nih. Ya presence, kemudian powerful questioning tadi Mhm, yang memancing proses berpikir kreatifnya si tim. mhm, Yang ketiga adalah pertanyaan yang bisa, apa ya, mem membuat tim itu mengeksekusi rencananya dengan baik gitu. oke. Ini bahkan bisa dipakai juga, sama leader-leader yang di rumah mungkin ya, atau lagi masih kerja ya, pas lagi Ya bisa nonton. dipakai Nah itu dimanapun gitu, bisa bukan hanya oleh coach ya, mhm, tapi bisa justru ini penting untuk dipraktekkan oleh para leaders yang memang di suatu organisasi yang punya tim, mmm, yang dia bukan seorang coach gitu loh. mhm, Jadi dia mempraktekkan skill-skill coaching ini bukan dalam ranah coaching session yang, kayak formal, tapi dalam oh, percakapan sehari-hari dengan timnya gitu. iya bener banget nih. Wah, menarik banget nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan seputar coaching, langsung aja teman-teman tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman mau diskusi langsung bareng Coach Adit, yuk join grup WhatsApp-nya yang teman-teman bisa klik di link deskripsi ya. Mungkin cukup sekian dari aku Aulia. Saya Ditya Mijaya, Sampai sampai jumpa. jumpa.